Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Amelia, stambuk A2419077. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 4, yaitu impuls. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan definisi impuls, definisi momentum, dan apa hubungan impuls dan momentum. Impuls dapat didefinisikan sebagai suatu besaran yang digunakan untuk mengukur besar gaya pada benda dalam selang waktu tertentu. Impuls merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah, percepatan, dan kecepatan. Impuls sendiri dapat dirumuskan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu, atau I sama dengan F dikali delta T. Momentum dapat didefinisikan sebagai kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan. Impuls dan momentum saling berhubungan di mana besar impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentumnya, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat kalian menendang bola, lamanya waktu kaki bersentuhan dengan bola dan kecepatan bola dapat kita analisis dengan menggunakan hubungan impuls dan momentum. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari percobaan ini, di mana tujuannya sendiri yaitu yang pertama, menganalisis grafik hubungan antara gaya F dan waktu T. Yang kedua, menentukan momentum suatu benda atau delta P, di mana kita dapat menentukannya dengan menggunakan rumus I sama dengan delta P sama dengan F dikali delta T sama dengan integral F dt. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi alat dan bahan. Yang pertama ada paskar lintasan, yang berfungsi sebagai tempat meluncurnya paskar. Yang kedua ada force accessories bracket, yang berfungsi sebagai penyangga sensor gaya. Yang ketiga ada photogate bracket dan photogate head, yang berfungsi untuk mengukur kecepatan sesudah dan sebelum tumbukan. Yang keempat ada smart timer picket vanes, yang berfungsi untuk mengukur waktu pada saat kereta diluncurkan. Yang kelima ada force sensor, yang berfungsi untuk mengukur bedarnya gaya saat terjadi tumbukan. Yang keenam ada massa. Massa di sini berfungsi untuk menambah beban massa pada paskar. Yang kedelapan ada Pasco Capstone Software, yang berfungsi untuk mengolah data. Yang kesembilan ada 800 Universal Interface, yang berfungsi sebagai penghubung motion sensor dan dengan software. Yang ke-10 ada bumper. Di sini kita menggunakan dua tipe bumper, yaitu light spring dan heavy spring. Nah, bumper di sini berfungsi untuk memantulkan paskar. Yang terakhir ada paskar. Paskar di sini berfungsi sebagai alat yang akan melakukan tumbukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan salah satu percobaan, yaitu pada saat terjadi tumbukan antara benda A dan benda B, hukum Newton berapakah yang berlaku, dan jelaskan di manakah hukum Newton berlaku saat tumbukan terjadi. Nah, di sini yang berlaku adalah hukum Newton 3, di mana F aksi sama dengan F reaksi, di mana saat benda A dan benda B saling bertumbukan, maka benda A akan memberikan aksi sehingga kedua benda saling berjauhan karena benda B memberikan reaksi. Dan hukum Newton di sini berlaku saat terjadinya tumbukan antara benda A dan benda B. Itulah yang dapat saya sampaikan pada percobaan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.